Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 1 April 2022. Mari kita berdoa. Atas hari karunia-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas ruang dan waktu yang Tuhan juga karuniakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan kami menyembah Engkau di hari ini dalam renungan harian, dan bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk dapat memahami dengan benar, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh akan menjadi suluh bagi langkah kami setia hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan mencalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah ketaatan, kamakaritutuan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Ketaatan memungkinkan suatu hubungan tetap terjalin baik karena adanya rasa saling percaya satu sama lain. Namun, ketaatan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Saudara-saudaraku, peristiwa dibebaskannya bangsa Israel ditandai dengan adanya perayaan Paskah. Malam ketika Allah akan menulahi Mesir dengan kematian anak sulung, orang Israel diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba dan mengoleskan darah anak domba itu dengan hisop pada tiang pintu rumah. Oleh tanda itu, bangsa Israel dibebaskan dari malapetaka yang mengerikan yang menimpa bangsa Mesir. Orang Israel taat pada perintah Tuhan tersebut, namun bukan karena ketaatan itu yang menyelamatkan mereka. Ketaatan umat menuruti perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan dalam pesiarahan kehidupannya, bahwa ketika umat taat melakukan perintah Tuhan, maka mereka akan menikmati pemeliharaan Tuhan pada sepanjang perjalanan hidupnya.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Anak Domba Paskah adalah gambaran dari Yesus Kristus yang mati bagi dosa dunia. Dia adalah anak domba yang sempurna yang dikurbankan bagi dunia ini untuk tujuan keselamatan. Kita diselamatkan oleh darahnya yang kita bubuhkan pada hati kita dalam iman. Keselamatan itu bukan karena upah atau karena kebajikan kita. Tubuhnya yang diserahkan menjadi makanan rohani, kita memperoleh makanan rohani itu ketika kita merenungkan firman-Nya dan menjadikan kebenarannya sebagai bagian dari manusia rohani kita. Kita memerlukan ketaatan dalam iman untuk melakukan segala perintah-Nya, agar kita dapat menikmati keselamatan dan makanan rohani dari Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Kiranya kami sungguh-sungguh menyatakan ketaatan kami kepadamu di dalam kami menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan, maka kami pun akan menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami mohon mampukan kami untuk terus menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Diberkatilah kiranya kami semua, di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bahkan setiap usaha yang ditekuni oleh saudara-saudara kami, kiranya juga oleh kasih kemurahan Tuhan terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Diberkatilah dan ditopanglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi sakit, berduka cita, ataupun oleh karena berbagai persoalan-persoalan hidup. Kiranya dengan hikmat pengertian Allah, maka semuanya dapat dilalui dengan baik. Diberkatilah setiap orang tua kami dalam masa tuanya. Kiranya mereka terus berbahagia di dalam Tuhan. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, ataupun juga apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Sukacita, damai sejahtera akan terus melingkupi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu dalam mengemban tanggung jawab panggilan di tengah-tengah dunia ini, bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, dalam mengemban tanggung jawab di tengah bangsa ini, agar bangsa ini pun juga senantiasa menikmati kasih dan sukacita dari Tuhan. Dijaga, dilindungilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.